warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jadi kita akan membahas lanjutan dari soal nomor 1 sampai 10 kemarin ya. Ini part 2-nya. Kita mulai dari soal nomor 11. Soal ini berbicara tentang energi ya, teman-teman. Jadi di sini bicara tentang energi mekanik suatu benda. Nah, sebenarnya di soal ini sudah sangat lengkap ya. Soal ini sudah sangat lengkap, diketahui ada energi mekanik, penjumlahan dari energi potensial ditambah energi kinetik. Di situ ada energi potensial sendiri, MGH, dan ini energi kinetik sendiri, setengah MV kuadrat yaitu setengah MV kuadrat. Nah, sehingga kita bisa analisis dari soal ini. Kita baca ya, teman-teman. Di sini ada sebuah mainan bola yang dia berputar tanpa henti. Ada lintasan. Nah, karena lintasannya licin, kita asumsikan dia seperti gerakan jatuh bebas gitu ya. Oke, jadi ini muter ternyata di A ini dia ada penggeraknya, ada rotor penggeraknya di titik A sini. Sementara di titik D ini adalah titik maksimumnya, maksimum, ketinggian maksimumnya. Sehingga di titik D ini ada energi potensial maksimumnya. Gitu. Sementara padahal kita tahu kalau energi mekanik di titik D itu ya anak-anak, energi mekanik di titik D itu benda sedang dalam posisi paling tinggi. Artinya apa? Dia kemungkinan untuk jatuh juga di posisi D ini. Berarti otomatis di posisi D ini saat sangat singkat di sini posisinya kecepatannya dia nol. Nah, pada saat posisi D, kenapa saya bilang kecepatannya nol? Karena di posisi D itu nanti dia bolanya itu akan turun. Nah, sesaat sebelum turun dia akan diam sesaat. Nah, pada saat diam sesaat itu di posisi D kecepatannya nol sehingga energi kinetik di titik D itu juga nol. Nah, dapat kita simpulkan energi mekanik di titik D itu hanya terdiri dari energi potensialnya saja. Nah, kesimpulan kedua berarti energi mekanik pada sistem ini itu ditentukan dari energi potensial di titik D. Nah, nanti energi mekaniknya sama ya, mau di titik A, di titik B maupun di titik C itu sampai D itu sama. Semua sama energi mekaniknya. Sehingga kita hanya perlu mencari energi potensial di titik D. Nah, kita akan mencari, kita analisis dulu yang ditanya apa? Yang ditanya jika massa bola 20 gram, ketinggian bola di titik D 20 cm, maka energi yang diberikan rotor penggerak, oke. Berarti ditanya adalah energi yang diberikan tambahan untuk menggerakkan, sementara dia sudah punya energi potensial anak-anak. Sudah punya energi potensial di sini, udah punya energi potensial di titik A. Nah, ditambah berapa gitu supaya untuk menggerakkan. Jadi supaya menggerakkan ini ditambahkan otomatis energi mekanik di titik A. Oke, saya akan gambarkan ulang saja di bawah. Sebenarnya di sini kita hanya mencari energi kinetik di titik A saja. Tadi kan saya misalkan lurus ya. Ini titik D, terus di sini titik A. Ketinggian titik D tadi 20 cm, sementara ketinggian di titik A tadi 15 cm. Saya ulang di sini aja. Ketinggian titik A ini 15 cm. Nah, sehingga apa? Untuk mencari energi kinetik, nah, energi mekanik di titik A itu kan sama dengan energi potensial di titik A ditambah energi kinetik di titik A. Nah, sehingga sebenarnya itu kita hanya mencari energi kinetik di titik A itu berapa. Nah, berarti kalau mau mencari energi kinetik di titik A, kita harus tahu energi potensial di A dan energi mekanik di A. Karena untuk mencari energi kinetik di A itu sama dengan energi mekanik di A dikurangi energi potensial di A. Nah, padahal di awal tadi kita udah tahu ya, energi mekanik itu didapat dari energi potensial di titik D. Kenapa? Karena di titik D itu energi kinetiknya nol. Sehingga kita dapat menyimpulkan di posisi D itu kita bisa menemukan energi mekaniknya. Sehingga kita perlu mencari energi potensial di titik D saja. Energi potensial di titik D sama dengan M G H di titik D. Jangan lupa ini diketahui kita ubah ke dalam kilogram ya karena harus dalam satuan internasional. 20 gram itu sama dengan 20 per 1000 kilogram. Lalu ketinggian di titik D, H di titik D adalah
20 cm, kita jadikan meter, berarti 20 per 100 meter. Ketinggian di titik A itu 15 cm, berarti 15 per 100 meter. Nah, kita masukkan energi potensial di titik D tadi, masanya 20 per 1000, kali G-nya 10, kali ketinggian di D adalah 20 per 100. Nah, ini kita bisa coret-coret, coret, 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 coret. Berarti tinggal 4 per 100 atau 0,04 Joule. Nah, 0,04 Joule ini juga termasuk energi mekaniknya. Sehingga kita akan mencari energi kinetik di A itu sama dengan energi mekanik di A. Ini sama dengan 0,04 Joule ya tadi. 0,04 Joule. Kenapa? Karena energi potensial di titik D ini sama dengan energi mekanik di titik D sama dengan energi mekanik di titik A. Sehingga kita dapat kesimpulan energi kinetik di A dikurangi energi potensial di A. Energi mekaniknya 0,04 dikurangi energi potensial. Nah, sekarang kita cari energi potensial di A. Energi potensial di A adalah 20 per 1000 massa kali G-nya 10 kali H-nya 15 per 100. Sama kayak tadi, coret, 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 coret. Jadinya 30 per 1000 atau 0,03 Joule. Sehingga energi kinetik di A dapat kita temukan 0,04 Joule dikurangi 0,03 Joule sama dengan 0,01 Joule. Jawabannya adalah yang A. Gitu anak-anak semuanya. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nah ini. Gerak harmoni benda di langit. Ini fase bumi, bulan, dan matahari ya. Saya akan edit sebentar supaya bisa lebih mudah. Oke, nah di sini eh, gerhana ini sudah ada dijelaskan. Di sini ada gerhana, pasang surut, dan lain sebagainya. Oke, gerhana bulan terjadi ketika ini sudah ada. Anak-anak tahu ya. Nah ini posisi bumi dan bulan serta matahari. Kita lihat. Kalau membaca arah, membaca arah apa namanya bentuk dan posisi bulan ini dari mataharinya kita putar berlawanan jarum jam ya anak-anak semuanya, berlawanan jarum jam berarti begini, di gambar satu ini kan dia yang pertama kali menghadap matahari kan nomor 7 ya, nomor 7. Nah berarti bulan baru ini nomor 7 teman-teman. Terus bacanya berlawanan arah jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Nah, berarti kalau mataharinya di sebelah kiri, misal ada matahari di sebelah kiri begini, bacanya dari misal gini, ini satu, di dua, bacanya juga berlawanan arah jarum jam. Pokoknya selalu berlawanan arah jarum jam. Berarti 7 ini bulan mati, sabit awal itu nomor 8, paruh awal itu nomor 1, dan seterusnya. Ini 2, bulan purnama 3, ini 4, ini 5, ini 6. Begitu teman-teman. Cara bacanya seperti itu. Nah, sekarang yang sebelah kanan gambar 2 ini adalah posisi bulan terhadap bumi matahari tapi ditinjau dari manusia yang ada di bumi. Sekarang kita lihat di posisi Q ini manusianya, P manusianya, S manusianya, R manusianya. Misalkan bumi di situ tuh bagaimana? Jangan lupa bahwa di posisi P dan R ini sama sebenarnya, sebenarnya sama. Karena bumi itu kan berotasi, teman-teman. Bumi itu kan berotasi. Nah, ketika di posisi P ya sama dengan di posisi R juga. Jadi apabila misalkan ada gerhana matahari, ini kan kalau di gambar ini kan terjadi gerhana matahari ya di gambar 2 ini. Nah, di P maupun R ini juga akan terjadi. Misalkan kalau siang berarti di posisi P. Tapi kalau misalkan pada saat itu bulannya masih di posisi ini dan R kebetulan siang, gerhana mataharinya di hari setelahnya, maka di R ini juga terjadi gerhana matahari. Tapi dengan syarat bahwa gerhana mataharinya terjadi setelah siangnya, setelah malamnya gitu. Oke, kita analisis jawabannya. Pernyataan berikut yang tepat ketika satu garis lurus seperti pada gambar 2. Oke, kita lihat di gambar 2. Gambar 2 yang ini. Darah es mengalami fase bulan awal dan tidak terjadi gerhana bulan. Es mengalami fase bulan paruh awal. Enggak ya, di S itu kan bacanya tadi berlawanan arah jarum jam ya. Berarti harusnya dia paruh akhir. Daerah R mengalami fase bulan baru dan gerhana matahari. R mengalami fase bulan baru. Oke, di R ini karena malamnya, ini
bulan kan untuk berevolusi itu lama sekali ya. Waktu revolusi dan rotasi sama. Jadi di R ini walaupun yang siangnya baru di P, kayak yang tadi Pak Habibie bilang, di R itu juga bisa terjadi gerhana matahari. Kalau misalkan posisi bulannya masih seperti ini, tapi di R besok siang gitu. Dan gerhananya kebetulan pas besok R-nya siang. Itu bisa jadi, tapi tricky ya ini, bisa jadi yang B kita lihat. Sekarang yang C. Daerah Q mengalami fase bulan paruh akhir dan tidak terjadi gerhana matahari. Enggak ya, bukan bulan paruh akhir, tapi Q ini adalah paruh awal. Nah, terus daerah P mengalami fase bulan baru dan terjadi gerhana bulan. Bukan gerhana bulan tapi gerhana matahari. Berarti kemungkinan yang paling mendekati tepat adalah yang B. Cuman ini tricky ya, harusnya nggak boleh seperti ini. Kalau misalkan mau bikin soal ya kondisi langsung pada saat digambar. Kalau digambar itu sedang P-nya siang ya otomatis yang ditinjau P-nya siang, R-nya malam gitu. Kalau mau melihat bulan baru ya jangan bilang terjadi gerhana matahari di R gitu. Tapi ya bulan baru terlihat di R, make sense gitu. Tapi kalau karena nggak kelihatan bulannya gitu ya, hilalnya nggak kelihatan. Tapi kalau bicara tentang gerhana matahari di R itu seolah-olah pada saat ini itu terjadi gerhana matahari di R, padahal di R itu sedang malam. Tapi ya itu tadi analisis saya mungkin di hari setelahnya begitu, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut nomor 13. Lanjut ke nomor 13. Di sini ada orang memakai tas ya, satu pading sama dua pading. Nah, kita lihat di sini. Mana yang lebih keren? Keren di sini maksudnya adalah ini ya. Bukan keren yang ketika lihat orang, wih keren. Nah, ini. Tapi di sini kamu disebut keren jika mampu melistai berdasarkan besar kecilnya tekanan. Jadi keren di sini itu adalah besar kecilnya tekanan yang nyaman. Bau akan terasa nyaman jika tekanannya kecil. Jadi ini bermain premis ya. Keren, keren jika apa namanya nyaman. Nah, nyaman jika tekanan kecil. Berarti kita harus cari yang tekanannya terkecil gitu ya. Jadi lucu ya di sini. Oke, baik kita lihat di satu pading di sini bahwa beban yang dibawa kita ketahui ya beban masanya adalah 4 kilogram. Tasnya itu 4 kilogram. Terus satu padingnya, satu ininya luas penampangnya adalah 4 kali 10 cm persegi gitu ya. Sehingga di sini 40 cm persegi atau ketika kita ubah ke meter karena tangganya itu ada dua ya dari centimeter, desimeter ke meter tapi persegi diingat berarti naik dua itu dibagi 10.000 atau 40 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Nah, kalau padingnya dua di sini A2 misalkan gitu aja ini A1 ini A2. Kalau padingnya dua, berarti otomatis luasnya lebih besar. Atau dua kalinya 40 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Atau sama dengan di sini langsung aja 80 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Nah, berarti kita harus mencari tekanannya. Di situ dijelaskan G, gravitasi ya. Berarti kalau yang satu, oke, P1 sama dengan F per A1. Nah, F sama dengan massa kali gravitasi berarti 4 kali 10 dibagi 40 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini 40 sama 40 kita coret berarti tinggal 1. 10 pangkat min 4 dinaikkan jadi 10 pangkat 4 sehingga 10 kilo Pascal. Nah, 10.000 gitu ya atau 10 kilo Pascal. Sekarang kita lihat yang pading kedua, tekanan kedua F per A2. Sama kayak tadi, berarti yang F-nya 40 dibagi 80 kali 10 pangkat min 4. Coret-coret tinggal 1/2. Berarti setengah itu sama aja di sini 10.000 ya tadi 10.000 dibagi 2 sama dengan 5 kilo Pascal atau 5.000. Berarti apa? Yang mana yang lebih keren? Lebih keren adalah yang nyaman. Yang nyaman adalah yang tekanannya lebih kecil. Berarti di sini yang tekanan lebih kecil adalah yang 5 kilo Pascal. Kita lihat. A lebih keren dengan karena tekanan salah, lebih keren dengan satu pading karena no, ini kalau satu pading salah ya karena satu pading tekanannya lebih besar langsung kita bisa eliminasi tanpa menghitung. Lebih keren dengan dua pading betul karena tekanan bawah 2,5 no. Berarti yang paling tepat adalah yang D.
Oke ya, begitu teman-teman semuanya kita lanjutkan ke nomor 14. Nah ini, ombak buatan di waterpark. Oke, ini ada ombak buatan di waterpark. Jadi ada yang namanya osilator itu yang untuk menaik turunkan gelombang ya. Kita lihat di percobaan satu ini kita hanya membandingkan panjang gelombang, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Diiling-iling atau diingat-ingat. Oke, baik. Untuk gelombang pertama kita lihat di sini. Di percobaan satu itu kalau kita bicara tentang tinggi gelombang dan apa namanya banyak gelombang itu kita harus membuat garis tengah begini ya anak-anak, buat garis tengah. Tapi karena saya lihat di gelombang satu dan gelombang dua ini mirip sehingga kita bandingkan saja. Yuk ada berapa bukit di percobaan satu? Jadi percobaan satu itu jumlah gelombang dari jumlah gelombang dulu aja. N atau jumlah gelombang yang percobaan satu itu ada dua. Ini kita bicara ini aja ya anak-anak, bicara kasaran saja. Karena kalau misal dilihat garis tengahnya ini terlalu kecil ya. Yang kedua itu ini N1, N2. Percobaan 2 itu bukit gelombangnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Berarti otomatis N1 itu sama dengan setengah kalinya N2 atau N2 itu dua kalinya N1 jumlah gelombangnya. Gelombang satu 2, gelombang 2 itu 4. Nah, sekarang kita lihat untuk frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya gelombang tiap waktuan, tiap sekon, tiap apa namanya satuan waktu di situ. Nah, sementara jumlah getaran berbeda 10 sekon. Jadi dari percobaan satu dan percobaan 2 ini sama ya, teman-teman. Sama yakni 10 sekon. Berarti T-nya ini 10 sekon, yang kedua ini juga 10 sekon. Sementara panjang lintasannya itu 1 meter, X-nya atau panjang lintasannya 1 meter sama. Yang beda hanya banyaknya gelombangnya saja. Fanta gitu. Kalau frekuensi itu fanta. Nah, yang pertama kita lihat F1 berarti N1, N-nya 2 dibagi T-nya 10 berarti 0,2. F2 berarti 4 dibagi 10, 0,4 Hertz ya satuannya. Berarti frekuensi gelombang satu itu lebih kecil dibandingkan gelombang 2. Betul. Ya, nomor satu betul. Kita lihat semakin banyak gelombang, cara gampangnya kalau frekuensi itu semakin banyak gelombang atau semakin banyak getaran itu akan semakin besar frekuensinya. Nah, kalau periode kebalikan, periode itu titin. Titin. Nah, kalau periode itu justru kalau lama, semakin sedikit gelombangnya berarti makin besar periodenya. Nah, ini T1 sama dengan N1 per T1. T berarti T1-nya sama ya 10 dibagi N1-nya 2 berarti 5 sekon periode 1. Periode 2-nya 10 per 4 sehingga 2,5 detik. Nah, periode 1 lebih kecil lebih besar dibandingkan periode 2. Berarti ini salah. Panjang gelombang 1 lebih kecil salah ya. Kalau panjang gelombang 1 tentu lebih besar, wong N-nya saja lebih kecil kok. Panjang gelombang itu kan satu bukit satu lembah begini. Nah, ini panjang gelombang satu lambdanya itu yang percobaan satu lebih besar. Sekarang cepat rambatnya. V sama dengan lambda kali frekuensi. Nah, kita ibaratkan lambdanya yang pertama itu 2 kali ya, jelas. Lambda 1 itu 2 kalinya lambda 2, teman-teman. Kenapa? Karena jumlah gelombangnya lebih banyak 2 kali yang bawah. Sehingga panjang gelombangnya yang percobaan satu lebih besar pastinya. Nah, kita asumsikan lambda 1 itu 2 kali lambda 2. Sehingga V1 itu 2. Nah, 2 kali frekuensi 1, 0,2. Berarti di sini 0,4 meter per sekon. Sementara untuk V2-nya, aduh, V2-nya, maaf, ini agak error. Sementara untuk V2-nya di sini, nah, lambda 2 kali frekuensi yang kedua juga. Berarti di sini lambda keduanya itu setengah kali dari lambda yang pertama. Berarti 1. Terus di sini dikalikan lambda keduanya adalah frekuensi keduanya adalah 0,4. Berarti jawabannya 0,4 meter per sekon. Sama-sama 0,4 berarti cepat rambatnya sama. Jawabannya 1 dan 4. Begitu untuk nomor 14, 15. Baik, untuk soal nomor 15 ini adalah soal bunyi pantul.
Nah, ini sebenarnya rumusnya udah dituliskan ini, enak banget ya di sini. Sehingga untuk mencari jarak di sini S sama dengan V kali T dibagi 2. Kalau Pak Habibie langsung saya bagi 2 di T-nya sehingga tidak mempersulit, tidak mengubah rumus sama kayak rumus jarak yakni S sama dengan V kali T. Nanti perkara T-nya dibagi 2 itu karena eh, logika. Jadi begini, ada dinding. Terus kelelawarnya di tengah-tengah ya, kelelawarnya di tengah ini pura-puranya kelelawar. Terus di sini ada pohon. Nah, kelelawar dapat mendeteksi bunyi ultrasonik. Bunyi pantul dari dinding diterima setelah 0,6 sekon dan bunyi pantul di pohon diterima 0,04 sekon sejak dipancarkan. Berarti begini, dari dinding itu dia sejak dipancarkan ya, diterima oleh kelelawarnya tuh 0,06 sekon dan si apa namanya pohon ke pohon ini 0,04 sekon sejak dipancarkan. Berarti otomatis kalau kita ingin mencari berapa suara atau berapa waktu yang dibutuhkan dari kelelawar ini ke pohonnya ini saja tanpa bolak-balik berarti otomatis langsung 0,06 ini dibagi 2 atau 0,03 sekon. Terus untuk kelelawar ke pohon ini juga otomatis langsung dibagi 2 yakni 0,02 sekon sehingga kita nggak perlu mengubah rumus langsung V apa namanya kali T saja S-nya. Berarti S dinding itu sama dengan V kali T. T-nya sudah dibagi 2 sejak awal. Kalau saya begitu. Langsung T saya bagi 2 sejak awal. Kenapa? Karena untuk memudahkan bahwa rumusnya itu sama. Oke, sehingga V cepat rambat bunyi di udara di sini 340 meter per sekon, 340 satuannya udah sama, kali yang dinding 0,03. Jawabannya adalah 10,2 meter. Terus yang S pohon di sini V kali T pohon. Nah, ini T dinding tadi ini T pohon 340 kali 0,02 yakni 6,8 meter. Jawabannya berarti yang cendol. Begitu, gampang ya? Sip. Lanjut nomor 16, dental mirror, cermin gigi. Seorang dokter gigi akan memeriksa bagian gigi pasien menggunakan cermin gigi dengan fokus 2 cm. Oke, diketahui fokusnya adalah 2 cm. Kita lihat kondisi yang paling tepat. Posisi tegak dan jelas, oke. Nah ini, posisi tegak dan jelas pada cermin. Nah ini udah sifat-sifat cermin. Kita harus tahu sifat cermin dulu anak-anak. Sifat cermin itu ada. Jika benda itu seperti pada gambar, cermin gigi itu berarti bayangannya harus bersifat maya. Maya itu sudah pasti tegak. Pak, maksud dari maya itu kayak gimana toh? Nah, maya itu adalah seperti ini. Coba kalian lihat ke cermin di gigi ini ya. Di bayangan yang terlihat oleh cermin itu seolah-olah giginya berada di dalam cermin. Kalau kalian melihat kaca juga, kalian ketika berkaca, itu seolah-olah bayangan kalian berada di dalam kaca, anak-anak. Nah, ketika bayangan berada di dalam kaca, di belakang kaca itu berarti bayangannya bersifat maya. Ketika bayangan bersifat nyata itu justru malah berada di depan cermin atau malah justru nggak kelihatan ketika kalian berkaca. Ketika kalian taruh kertas di samping kalian atau di belakang kalian, pokoknya di depan cermin itu justru nanti bayangannya akan terlihat di situ. Jadi bayangan maya itu seperti kalian berkaca melihat spion motor itu juga bayangan maya. Jadi bayangan maya itu adalah bayangan yang terrefleksi atau tercipta di belakang cermin. Maya itu sudah pasti tegak. Nah, sekarang di apa namanya ruang berapa? Nah, kita harus tahu kalau bayangan pada cermin ini kan cermin cekung ya. Di sini cermin cekung. Nah, cermin cekung itu sifat bayangannya seperti ini anak-anak. Pak Bibi akan gambarkan. Oke. Jadi cermin cekung misalkan gini aja. Set. Nah, di antara cermin sampai ke ada yang disebut sebagai titik fokus. Nah, titik fokus di sini dia 2 cm. Nah, 2 kali titik fokus di sini disebut sebagai ya 2F atau R 4 cm. Ini akan menentukan ruang-ruangnya nanti anak-anak. Ruang 1 itu adalah ruang di antara cermin dan juga fokus. Ruang 2 itu letaknya antara fokus dan 2F. Nah, atau di sini pusatnya cermin atau jari-jarinya. Dan ruang 3 itu terletak di luar 2F. Sementara ruang 4 ini terletak di belakang cermin. Nah, ini tak kasih tanda ini biar kalau di sini belakang gitu ya. Artinya di sini belakang, di sini depan.
Nah, ada sifat-sifat cermin anak-anak. Ruang benda ditambahkan ruang bayangan itu harus sama dengan 5, teman-teman. Sehingga ketika ruang bendanya 1, maka bayangannya berada di ruang 4. Nah, ini udah otomatis. Kalau ruang bendanya di ruang 2, otomatis bayangannya di ruang 3. Kalau ruang bendanya di ruang 3, bayangannya di ruang 2. Itu saja. Nah, sekarang maya itu adalah ketika ruang bayangan di 4 ini berarti bayangannya bersifat maya. Ketika di 2 dan 3 di depan cermin, ini berarti sifatnya nyata. Nah, kita lihat. Kalau dilihat dari soal ini, bayangan yang pengen didapatkan itu dengan fokus 2 cm adalah bayangan yang maya. Karena bayangannya berada di belakang cermin. Kayak tadi, ya toh? Berarti kita harus dapatkan supaya bayangannya maya itu cermin cekungnya diapakan. Nah, supaya maya dan tegak. Tegak, maya dan tegak berarti bendanya harus di ruang 1. Sementara fokusnya 2 cm berarti ruang bendanya itu berada di kurang dari 2 cm. Nah, kurang dari 2 cm berarti jawabannya antara B dan C. Berarti yang A dan D salah. Nah, sekarang kita hitung. Agar bayangan terbentuk nyata dan diperbesar. Nah, kita harus cari perbesarannya. Diperbesar berapa kalinya. Pada rumus perbesaran itu jarak bayangan dibagi jarak objek. Si per so. Nah, berarti kita otomatis mau tidak mau harus mencocokkan satu-satu ya. Oke, sekarang kita lihat yang B dulu. Yang B, diketahui jarak bendanya S objeknya adalah 1 cm, fokusnya adalah 2 cm, berarti kita bisa cari dari rumus 1/f sama dengan 1/c ditambah 1/so, kita bisa cari 1/c-nya. Jadi 1/f dikurangi 1/so. Nah, 1/f-nya tadi 1/2, jarak objeknya 1 sehingga jadi per 2. Ini tetap 1, ini min 2. Oke, jadi jawabannya min 1/2. Ini SI, 1/SI. Berarti SI-nya sama dengan min 2 cm. Nah, min ini menandakan bahwa bayangannya itu bersifat maya atau di belakang cermin. SI 2 berarti perbesarannya untuk yang B sama dengan SI per SO, 2/2. Berarti jawabannya adalah 2/1, maaf. Si perso 2 kali. Bener enggak? Salah ya. Oke, berarti B ini salah. Sekarang yang C, coba. SO-nya adalah 1,5, F-nya 2. Nah, sehingga langsung saja ya. 1/si sama dengan 1/. F-nya 2 dikurangi 1/1,5. Jadi per 3 ya teman-teman. Ya 3. Enggak, Ding. Kalau ini berarti jadi per 6. Per 6. Ini berarti 3 dikurangi 3 dikurangi 4 ya. Sebentar, sebentar. Oke. Jadinya min 1/6. Nah, sehingga SI-nya adalah min 6. Nah, ini maya. Min 6 ini cm ini maya juga ya. Nah, sekarang perbesarnya kita cari. MC sama dengan si perso. Nah, berarti si-nya 6 dibagi SO-nya 1,5. Jawabannya 4 kali. Berarti jawabannya adalah yang C. Betul. Oke, lanjut ke nomor 17. Nah, ini juga Detektif Conan. Ini detektif Conan mengamati benda setinggi 4 mm menggunakan loop dengan fokus. Berikut beberapa kesimpulannya. Berikut titik fokus dan lensa loop kita ketahui dulu ya. Mengamati benda berarti H sama dengan 4 mm dengan fokusnya adalah 5 cm. Berarti kita akan mencari tinggi bayangannya juga gitu. Nah, di situ jarak baca normalnya adalah 25 cm. Titik fokus kalau misalkan pas ditempatkan titik fokus berarti M sama dengan Sn per F plus 1. Kalau misalkan jauh tak terhingga atau tidak berakomodasi berarti Sn per F saja. Oke, kita lihat ya sekarang. Oke, di sini kita akan mencari
tinggi bayangan dulu. Di sini udah ada clue-cluenya ya anak-anak. Kalau kita ingin melihat bayangan benda, maka benda harus persamaannya pakai ini. Berarti perbesaran yang kita pakai nanti adalah M sama dengan Sn per F plus 1. Karena kalau diletakkan di fokus, dia matanya itu tidak berakomodasi atau rileks, kita nggak bisa melihat bayangan secara jelas gitu. Harus berakomodasi atau kalau misal nama lainnya tuh sepaneng gitu loh kalau mau lihat bayangan tuh. Nah, berarti kita pakai rumus ini. Nah, diketahui juga di sini panjang bayangan atau H aksen itu sama dengan M dikalikan H. Atau H di sini adalah tinggi bendanya. Tinggi bendanya atau panjang bendanya dengan fokusnya 5 cm. Berarti kita cari perbesarannya dulu, Sn per F. Sn jarak baca normal itu 25, dibagi fokusnya 5 ditambah 1. Berarti jawabannya adalah 6 kali. Oke, perbesarannya 6 kali. Terus tinggi bayangan. Nah, tinggi bayangan berarti M dikali H. Berarti perbesarannya di 6 dikali 4 mm ya. Dikali 4 mm sama dengan 24 mm atau 2,4 cm. Nah, sehingga jawabannya kalau misalkan B ini salah, kalau misalkan 4 ini salah juga. Karena harusnya berakomodasi. Berarti jawabannya antara 1 dan 3. Lanjut ke nomor 18. Wow, rambutku berdiri. Nah, ini generator Van de Graaff ini mesti kalian bisa lihat di apa namanya Taman Pintar atau di lain sebagainya ya. Nah ini konveyornya ini anak-anak pas ke atas ini dia menimbulkan muatan positif ya. Terus nanti gerakan dengan roda dua ini akan menimbulkan muatan negatif. Nah pada saat muatan negatifnya ini timbul, dia akan dibawa ke tanah, teman-teman. Oke, muatan negatifnya akan dibawa ke tanah sehingga yang berada di kubah ini tinggal muatan positif. Jadi muatan negatifnya tuh negatifnya dibawa ke tanah atau untuk dinetralkan. Sehingga di atas ini muatannya positif. Nah, ketika muatan positif ini kita sentuh, teman-teman, maka elektron-elektron, jadi misalkan ini muatan positif ya, dari konveyornya, kita sentuh dengan tangan kita. Nah, otomatis rambut kita tuh akan berdiri gitu ya. Nah, ini kita sentuh. Kenapa? Karena elektron di tubuh kita akan berusaha menetralkan si kubah positifnya ini. Elektron akan menuju sehingga di rambut-rambut kita ini tinggal muatan-muatan positif, teman-teman. Di rambut-rambut kita ini tinggal muatan-muatan positif yang tersisa. Sehingga dapat kita kesimpulkan untuk soal nomor 18 ini, jawabannya adalah rambutnya saling menolak karena bermuatan positif. Elektron berpindah dari tubuh ke kubah logam. Jawabannya adalah yang A. Begitu. Lanjut nomor 19 terkait potensiometer ya ini. Nah, ini baru sekali. Nah, Pak Bibi juga sebenarnya ini tidak pernah diajarkan di SMP karena memang setahu saya dulu ketika saya sekolah itu potensiometer baru di kelas 12 SMA dan jarang. Nah, ini kata kuncinya adalah di rangkaian seri paralel. Potensiometer di sini dipasang secara seri dengan lampu ya. Jadi ini nanti seperti hambatan. Kita akan mencari hambatan masing-masing sehingga nanti nilai arusnya sama gitu. Oke, baik karena ini dipasang secara seri teman-teman. Jadi di sini R1, ibaratnya R1, di sini ada R2 gitu ya. Nah, kita berarti harus mencari di sini apa namanya? I-nya gitu, arusnya gitu ya, mencari arusnya sehingga nanti kita ketemu R-nya. Di sini spesifikasinya 4 volt, 4 watt. Nah, di sini nanti kalau misal kita lihat ya, jadi 12 volt ini totalnya. Berarti V total sama dengan kalau pada rangkaian seri kan V-nya dibagi ya. V1 tambah V2. Nah, 12 itu sama dengan V1-nya udah jelas 4 volt. Berarti V2-nya ini nanti harus 8 volt. Kita harus cari supaya R-nya di sini adalah 8. Nanti di sini adalah 8 volt. Di sini kan udah 4 volt gitu ya. Nah, untuk mencari 8 volt bagaimana? Berarti kita harus cari I-nya di R1. Nah, I1 atau sama dengan I2 sama dengan I total karena I-nya sama ya nanti I total. Berarti dari rumus daya P sama dengan V kali I. Sementara di situ sudah diketahui ya, dayanya 4 watt, V-nya 4 volt, berarti I-nya otomatis 1 ampere. Maaf. Nah, ketika I-nya 1 ampere, I sama dengan I-nya 1 ampere, berarti otomatis R-nya juga
R1 sama dengan V kali I gitu ya. Maaf. V sama dengan I kali R. Berarti R sama dengan, sebentar. V sama dengan I kali R. Berarti R sama dengan V bagi I. Maaf. Berarti V1 bagi I1. V1-nya tadi 4 volt. I-nya 1 sama dengan 4 ohm. Nah, berarti otomatis kita cari R2-nya. Otomatis ya harus supaya ketemu 8 volt berarti R-nya berapa gitu kan. Berarti V sama dengan I kali R. I-nya kan sama 1. Berarti supaya ketemu 8, I kali berapa gitu kan. R-nya berapa gitu supaya ketemu I-nya 1. 1 ampere. Nah, berarti R-nya juga harus 8 gitu anak-anak. Ya kan? R-nya harus disetting 8 supaya I-nya ketemunya 1. Nah, di sini. Atau di sini 1 ampere berarti R-nya berapa? R2. Berarti R2 sama dengan 8/1 atau 8 ohm. Ya, berarti jawabannya harus disetting ke 8 ohm. Nah, padahal yang 0 ini 16 setiap 4 bagian sama panjang berarti di sini 16 ohm, di sini 12 ohm, di sini 8 ohm. Nah, berarti kita harus cari yang 8 ohm, jawabannya diputar ke yang kedua. Begitu, jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 20. Nah, ini kok bisa berputar, ini gaya Lorentz memanfaatkan gerakan gaya magnetik ya di sini. Jadi arah gaya Lorentz itu seperti telapak tangan atau FBI gitu ya. Arus listrik, gaya Lorentz, medan magnet, FBI. Jempol menentukan arus listriknya, terus apa namanya? Empat jari menentukan apa namanya? Medan magnetnya, terus telapak tangan menghadap ke atas menentukan gaya Lorentz. Nah, kita tahu selama memainkan Lorentz, Dina mengubah letak kutub baterai pada mainan. Nah, coba. Gambar yang tepat adalah kita lihat. Kita lihat FBI-nya yang A sekarang. A yang pertama ditunjuk adalah B-nya. Nah, ini B-nya misal ke kiri ya. B-nya ke kiri, jempol ke atas arus berarti F-nya harusnya naik. Nah, ini arusnya malah ke bawah berarti yang A salah ya. Sekarang yang B. Ini kan tadi menentukan medan magnet, ini arusnya gitu. Nah, sekarang yang B, F-nya B, kita harus tunjuk medan magnetnya dulu. Oke, ini 4 jari, kita analisis yang sebelah kiri aja ya. Ini menentukan B-nya, terus jempol itu arusnya, I-nya, terus ini F-nya. Oke, yang B juga salah teman-teman. Harusnya kalau misalkan ini juga B-nya ke sini harusnya naik gitu ya. Sekarang yang C. Yang C kita lihat yang kiri lagi aja. Ke sini ini B-nya, berarti I-nya ke atas betul, F-nya harusnya keluar. F-nya harusnya malah ke sini nih, berarti yang C salah. Sekarang yang D, kita lihat analisisnya. B-nya 4 jari ke sini B, oke benar. I-nya ke atas ya, I-nya ke atas I, terus F-nya F F B, oke F B, oke ke bawah betul ya ini. Ya, ke bawah. Nah, yang D benar. Coba kita lihat yang ke kanan. Set, set. Ya. Oke, ini kan telapaknya ke sana. Terus, kalau yang kanan coba. Yang kanan ke kiri, ini B-nya, jempol ke atas, I-nya, betul. Terus telapak ke sini, ya F. Ya, betul jawabannya adalah yang D. Oke, untuk part 2 sampai sini nanti kita lanjut di part 3. Terima kasih.